Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Selamat datang di Kontrakan Angker. Kami hidup berdampingan tanpa saling bermusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam Rahayu. Kisah horor yang akan kami bawakan kali ini bersumber dari akun Twitterian yang berjudul Di Balik Jendela Kamar. Kisah horor ini merupakan kisah nyata. Nama tokoh serta lokasi yang ada dalam cerita kami samarkan untuk menjaga privasi serta kenyamanan bersama. Tidak usah berlama-lama lagi. Untuk para tamu sekalian, silahkan simak kisah horor berikut. Kisah ini dimulai ketika Santi dan keluarganya yang beranggotakan ayah, ibu, dan adiknya yang bernama Septian pindah ke sebuah kota kecil karena pekerjaan ayahnya. Pada awal menginjakkan kaki di rumah barunya, Santi tidak merasakan hal aneh yang ada di rumah tersebut. Dirinya malah merasa senang karena dapat menghirup udara segar yang tidak bisa ia dapatkan di kota besar. Santi dan Septian yang masih sekolah harus mempersiapkan diri untuk pindah dari sekolah lama ke sekolah baru di kota tersebut. Banyak hal yang Santi dan adiknya urus saat awal kepindahan mereka. Syukurnya, semua hal berjalan normal di rumah barunya tersebut. Semua barang di rumah baru sudah tertata. Hari ini, Santi mulai tidur di kamarnya. Santi mendapatkan sebuah kamar dengan jendela besar yang berada di tengah ruangan. Jendela itu menghadap langsung ke sebuah tembok rumah tetangganya, sehingga tidak ada pemandangan yang dapat Santi lihat dari jendela tersebut. Pada malam hari, ketika Santi sudah lelah dan ingin beristirahat, Santi menutup gorden di kamarnya. Ketika gorden sudah tertutup, tiba-tiba samar-samar terdengar suara seorang wanita dengan sangat halus mengucapkan selamat datang. Tepat dari balik jendelanya. Selamat datang. Sontak Santi segera membuka kembali gorden tersebut. Tak ada seorang pun di sana. Hanya sebuah tembok beton yang menjulang tinggi yang ia lihat. Santi segera menenangkan dirinya. Mungkin hanya salah dengar, ucapnya dalam hati. Dirinya lalu kembali menutup gorden tersebut dan berjalan menuju tempat tidur. Santi merebahkan dirinya di atas tempat tidur. Suara itu masih terngiang di kepalanya. Namun lelah mengalahkan semua itu. Tanpa sadar, Santi tertidur. Pagi hari tiba. Santi terbangun karena dibangunkan oleh ibunya. Santi menatapi jendela yang ada di kamarnya. Tidak ada yang aneh. Dirinya lalu bergegas menuju kamar mandi. Namun, ketika kakinya mulai melangkah, gorden jendela kamarnya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Langkah kakinya terhenti seketika. Ia kembali mencoba untuk menenangkan dirinya. Mungkin kena angin dari luar, pikirnya sambil berjalan mendekati jendela tersebut. Namun ketika sampai, ia dibuat terkejut karena jendela tersebut tertutup rapat. Tidak ada celah sedikit pun untuk angin masuk. Lalu, kira-kira siapakah yang membuka gorden tersebut? Santi berusaha untuk tenang dan tidak berpikir macam-macam. Santi segera menutup kembali gorden tersebut. Setelah gorden itu tertutup, tiba-tiba
terdengar suara tawa seorang wanita yang sangat jelas dari balik jendela kamarnya. Suara yang sama dengan suara wanita yang mengucapkan selamat datang padanya malam kemarin. Santi segera menjauhi jendela kamarnya. Ia bergegas menuju kamar mandi sambil terus menenangkan diri. Dirinya harus terus berpikir logis agar tidak merasa takut. Karena biar bagaimanapun dirinya akan lama tinggal di sana, bahkan mungkin untuk selamanya. Seusai mandi, Santi mencoba untuk menceritakan kejadian yang ia alami kepada Septian, adiknya. Jelas, hal ini malah membuat Septian bingung. Santi lalu mengajak Septian untuk ke kamarnya. Santi kemudian mengecek jendelanya. Septian dan Santi untuk beberapa saat terpaku menatap jendela tersebut. Tidak ada hal yang aneh. Santi cukup tenang setelahnya. Ia pun memperbolehkan Septian untuk meninggalkan kamarnya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Santi beberapa kali menatapi jendela kamarnya. Tak ada apapun yang terjadi. Akhirnya, Santi memutuskan untuk tidur. Dirinya bisa tidur tenang untuk malam ini. Hari pendaftaran sekolah baru tiba. Santi dan Septian mendaftar di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Malam harinya setelah makan malam, Santi segera masuk ke dalam kamarnya. Dirinya bersantai di atas kasur. Ketika dirinya melirik ke arah jendela, tiba-tiba dari balik jendela dengan gorden yang terbuka, muncul sosok wanita dengan senyum menyeringai ke arahnya. Seketika Santi menjerit sejadi-jadinya, membuat semua penghuni rumah menghampiri kamar Santi. "Ada apa, Kak?" tanya ibu Santi kebingungan. Santi hanya menunjuk-nunjuk ke arah jendela di kamarnya, sambil terus memejamkan mata karena ketakutan. Ayah, ibu, serta Septian segera melihat ke arah jendela. "Gak ada apa-apa, Kak," ucap ayah Santi kebingungan. Santi perlahan memberanikan diri untuk membuka matanya. Benar saja, tidak ada apa-apa di sana. Gorden jendela bahkan masih tertutup rapat. Santi lalu menceritakan kejadian yang baru ia alami kepada keluarganya. Ayahnya lalu membuka gorden jendela kamarnya. "Tuh, gak ada siapa-siapa, Kak. Kamu kecapean mungkin, jadi pikiran kamu kemana-mana," ucap ibu Santi. "Iya, mungkin ini cuma perasaanku aja," ucap Santi ke keluarganya. Setelah itu, keluarga Santi meninggalkan kamar Santi, menyisakan Santi seorang diri di kamarnya. Santi kemudian berusaha sekuat tenaga mencoba untuk tidur. Sambil menenangkan dirinya, Santi pun tertidur. Tepat jam 11 malam, Santi terbangun karena ingin buang air kecil. Setelah kembali dari kamar mandi, entah mengapa, Santi selalu ingin melihat ke arah jendela kamarnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan kaca dari arah jendela tersebut. Untuk sesaat, Santi mematung. Ketukan itu terus berlanjut, seakan ada seseorang yang sedang mengetuk untuk dibukakan jendela tersebut. Santi mencoba memberanikan diri mendekati jendela, sambil menarik nafasnya dalam-dalam. Santi membuka gorden yang menutupi jendela tersebut. Sosok wanita yang sama kembali terlihat sambil menebarkan senyum lebar menakutkan dari wajahnya. Ibu Santi refleks mengucapkan istighfar. Kemudian Ibu Santi membaca ayat kursi.
Santi segera berteriak memanggil ayahnya. Ayah Santi segera menghampiri kamarnya. Santi dan ibunya menceritakan apa yang baru saja mereka alami. Awalnya, ayah Santi tidak mau percayai cerita tersebut. Tapi untuk memastikan cerita itu, ayah Santi memutuskan untuk tidur di kamar Santi. Ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, terdengar suara seorang wanita yang sedang bernyanyi dari balik jendela. Mereka segera terbangun. Ayah Santi segera berjalan ke arah jendela. Ketika ayah Santi mendekati jendela, sekelibat sosok wanita itu terlihat namun segera menghilang. Dan sedetik kemudian, Ibu Santi mengalami kesurupan. Aku benci laki-laki. Aku benci laki-laki. Aku benci laki-laki. Kalimat itu terus keluar dari mulut Ibu Santi sambil terus memegangi perutnya. Untungnya, tak butuh waktu lama. Ibu Santi kemudian kembali sadar. Setelah itu, mereka bertiga segera meninggalkan kamar itu. Setelah mengalami kejadian itu, ayah Santi memutuskan untuk memanggil seorang ustadz sesegera mungkin. Ketika pagi hari, Ustadz Hasyim menghampiri kediaman Santi. Ustadz Hasyim sempat berbincang dengan ayah dan ibu Santi. Dari perbincangan ini, mereka akhirnya mengetahui bahwa sosok wanita itu merupakan sosok kembang desa yang mati mengenaskan setelah diperkosa oleh 5 orang pemuda yang tidak dikenal. Ustadz Hasyim lalu meruqyah rumah Santi. Setelah rumah Santi diruqyah, ayah Santi memutuskan untuk menutup jendela tersebut dengan tembok permanen. Akhirnya tidak ada kejadian aneh yang menimpa keluarga Santi. Mereka hidup nyaman di rumah barunya. 3 bulan kemudian, ayahnya kembali dipindahkan ke tempat awal Santi berasal. Hal ini membuat Santi dan keluarganya harus kembali pindah ke rumah lama mereka. Bagi para tamu sekalian, silahkan cek jendela kamar kalian masing-masing. Karena siapa tahu mereka sedang memperhatikan kalian yang sedari tadi mendengarkan kisah ini. Demikian kisah horor di balik jendela kamar yang dibagikan oleh akun Twitter Rian. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Bagi para tamu sekalian yang mempunyai kisah horor atau misteri yang ingin dibagikan atau diceritakan kepada kami, silakan DM akun sosial media kami yang ada dalam kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Ada dan nyata, penghuni yang sama, berbeda dunia.